Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Indriani dengan NIM 87762431 dengan prodi S1 PGSD. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi atau pencerna makanan. Makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam mulut dan kerongkongan yang melibatkan gerak fisik dalam mulut dan kerongkongan. Tujuan pencernaan ini adalah untuk mengubah ukuran molekul makanan menjadi bentuk lebih kecil atau halus. Sementara itu, pencernaan secara kimia yaitu pencernaan yang melibatkan enzim yang terjadi di dalam lambung. Sistem pencernaan memiliki fungsi utama mengubah makanan menjadi nutrisi dan dibutuhkan tubuh. Nutrisi tersebut diperlukan untuk proses perkembangan, perbaikan sel tubuh, termasuk sebagai sumber energi sehari-hari. Ketika proses itu selesai, organ pencernaan kemudian dengan mudah mengemas limbah padat makanan untuk dibuang sebagai fases. Struktur pencernaan manusia yang pertama itu ada mulut. Mulut bekerja sebagai pintu gerbang utama sistem pencernaan. Organ ini mengubah makanan kasar menjadi bentuk yang halus melalui dua cara, yaitu mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim air liur. Cara kerja mulut melibatkan serangkaian proses struktur sebagai berikut. Yang pertama itu proses mengunyah. Di situ ada gigi, memotong, merobek, dan menggiring makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Proses ini memperluas permukaan makanan agar enzim pencernaan dapat bekerja lebih efektif. Yang kedua, proses pencernaan kimiawi. Ada kelenjar ludah, memproduksi air liur yang membasuhi makanan agar mudah ditelan dan tidak melukai kerongkongan. Air liur mengandung enzim amilase yang melalui memecah karbohidrat pati menjadi gula sederhana yang bisa diserap tubuh. Yang ketiga, pengantar rasa dan gerakan. Di situ ada lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam mulut, membuat gigi memposisikan makanan, dan merasakan makanan melalui kencup pengecap. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan adalah tabung berotot pada manusia dan vertebrata yang melalui sewaktu makanan yang mengalir dari bagian mulut di dalam lambung. Makanan berjalan melalui esofagus dengan menggunakan proses peristalitik. Esofagus bertemu dengan faring yang menghubungkan esofagus dengan rongga mulut pada ruas ke-6 tulang belakang. Menurut histologi, esofagus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian superior, bagian tengah, serta bagian inferior. Ketiga ada lambung. Lambung bekerja sebagai organ pencernaan utama yang memecah makanan menjadi bubur halus dan menyerap vitamin B12. Proses dan fungsi lambung meliputi tahapan yang pertama, pencernaan mekanik. Dinding otot lambung yang kuat berkontraksi dan berelaksasi gerakan peristalitik untuk mengaduk dan meremas makanan mirip dengan fungsi blender. Yang kedua, pencernaan kimiawi. Getah lambung memecah nutrisi makanan dengan bantuan zat-zat seperti asam klorida, enzim pepsin, enzim renin, dan lapisan lendir. Yang keempat, ada usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pada usus 12 jari terdapat 2 muara saluran, yaitu dari pankreas dan kantung empedu. Ada usus besar. Usus besar atau kolon dalam anatomi adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari fases. Pada mamalia, kolon terdiri kolon menanjak, kolon melintang, kolon menurun, dan kolon sigmoid dan rektum. Bagian kolon dari usus buntu sehingga pertengahan kolon meliputi sering disebut dengan kolon kanan, sedangkan bagian sisinya sering disebut dengan kolon kiri. Keenam, ada anus.
Anus pada mamalia invertebrata dan sebagian besar ikan, anus adalah lubang tubuh eksternal pada ujung keluar saluran pencernaan, yaitu ujung yang berlawanan dengan mulut. Fungsinya adalah untuk memfasilitasi pengeluaran limbah yang tersisa setelah pencernaan.